Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dimanapun Anda berada, kembali kita ketemu dalam E-Talk Show with BHS. Bersama siapa? Saya Wahyu Muryadi atau Om Wai dan The Miracle Band. Nah, 1 Muharram 1442 Hijriah itu bagi umat Islam sangat penting. Ini bulan pembuka namanya. Biasanya Om Wai dari dulu nih, masa kecil sampai juga agak-agak dewasa dikit itu waktu itu. Sekarang kan udah tua. Itu biasanya kita pawai karnaval, ya kan, bawa obor, main tanjidor, bawa beduk, drak, dah. Panggil. Oh, ada tamu. Masuk, monggo. Gak sabaran, ada apa sih? Wah, ya gelap ya. Pantesan. Ini panggilannya si Gus Miftah, tapi ada nama lengkapnya. Miftah Maulana Habibur Rahman. Betul, tepuk tangan untuk saya. Dainya wong cilik, dainya klaber, dainya wong dugem. Saya mohon izin pakai kacamata ya Om. Boleh, Karena terlalu silau. nanti kualat tahu rasa ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kita akan refleksi secara sederhana makna tahun baru. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahlil jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbitu alaihil kitab faya'maluna bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta saja. Tapi apa yang terjadi? Catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka dan dia masuk ke dalamnya. Adakah contoh di masa lalu orang-orang yang hidupnya beriman matinya dalam keadaan tidak beriman? Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang ulama besar namanya Bal'am bin Bahura. Karena kesombongannya dia mati dalam keadaan kafir. Bahkan seorang tukang azan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan azan. Satu saat ketika dia mengumandangkan azan di atas menara, di jalan ada cewek cantik seksi lewat, matanya melihat, wow. Inilah persoalannya Om. Laki-laki itu kalau lihat cewek cantik di luar, wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Setelah selesai adzan, perempuan ini dikejar dan dia mengatakan, Mbak, I love you full. Apa jawaban perempuan ini? Mohon maaf, kita tidak bisa menikah. Kenapa? Karena kita beda keyakinan. Kamu muslim, saya non muslim, maka kita tidak bisa menikah. Sang muadzin ini kemudian bertanya, apa syaratnya supaya saya bisa menikah dengan engkau? Karena muadzin ini begitu cinta dengan perempuan ini. Perempuan ini menjawab, Anda bisa menikah dengan saya dengan satu syarat, tinggalkan agamamu, masuk ke dalam agamaku. Karena mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Udah pernah ya Om ya? Udah. Akhirnya laki-laki ini meninggalkan agama Islam, kemudian masuk sesuai agama perempuan ini, menikah. Dan apa yang terjadi? Malam pertama ketika mereka mau kumpul, Allah berkehendak tukang adzan ini dipanggil dalam keadaan kafir. Tapi seterusnya kemudian hadis ini Rasulullah mengatakan apa? Wa inna ahadakum, dan akan ada di antara kalian ya'maluna bi amali ahli nar, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Fayasbitu hatta yakun baina wa baina ila dira'un, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta saja. Fayasbitu alaihil kitab, tapi catatan takdir merubah hidupnya. Faya'maluna bi amali ahlil jannah, dan di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Inilah kenapa kita tidak boleh sombong dengan keimanan kita. Ada kalanya orang yang awalnya beriman matinya kafir, tapi juga ada kalanya orang yang awalnya ahli penduduk neraka, namun pada akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi dengan Khusairim bin Abdul Azhar, seseorang yang sangat mencintai Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu." Apa jawab Rasulullah? "Kalau kamu mencintai aku, masuklah ke dalam agama Islam." Setelah melakukan 2 kalimat syahadat, dia bertanya, "Rasulullah, apakah saya harus sholat?" Apa jawab Rasulullah? "Tidak." Kenapa? Belum waktunya. Sekarang apa yang akan Rasulullah lakukan? "Saya akan berperang di medan jihad. Maukah engkau bergabung bersama kami?" Saat itu Husain mengatakan, "Iya, saya ikut perang." Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Belum 24 jam dia masuk Islam, ikut perang fisabilillah, dia mati.
Para sahabat kemudian saling berdebat. Bagaimana dengan jenazah Husairim bin Abdul Azhar? Apa jawaban Rasulullah? Husairim bin Abdul Azhar walaul jannah. Belum 24 jam dia masuk Islam, jidatnya belum sempat sujud, belum sempat dia rukuk, tapi takdir membawa dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun baru Islam ini sebagai momentum untuk mempertahankan keimanan kita. Satu pertanyaan yang membuat saya menangis. Seminggu setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, dia bertanya kepada saya, Gus Miftah, bagaimana saya mempertahankan keimanan saya? Saya waktu itu bertanya kepada beliau, Anda baru masuk Islam 1 minggu, kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena tadi ketika Jumatan, imamnya, khotibnya mengatakan, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saat itu saya jawab, Bro Deddy, benar, aku yang membimbingmu masuk Islam. Aku yang menuntun kamu membaca 2 kalimat syahadat. Tetapi aku tidak bisa menjaga imanmu. Setan itu tidak mencuri hartamu. Setan itu tidak mencuri depositomu. Setan itu tidak mencuri tanah dan rumahmu. Tapi senantiasa setan itu mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Mudah-mudahan tahun baru ini Allah menyelamatkan keimanan kita. Benar.